Baca. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Didiklah. Ini kata apa? Didiklah. Kalimat apa ini? Kalau kita belajar bahasa Indonesia, didiklah, berarti itu kalimat Mengajar. perintah, kalimat perintah. Ini adalah gak jelas ya. Didiklah. Didiklah. Ini adalah sebuah kalimat perintah dari Tuhan kepada orang tua pasti. Karena disuruh mendidik siapa? Anak muda. Jadi semua orang tua, maunya Tuhan itu semua orang tua itu mendidik anaknya apa? Jalan. Tuhan mau semua orang tua mendidik anaknya sebuah jalan. Yang pasti jalan ini adalah jalan yang sudah dilalui dan dilewati sama orang tua gitu. Walaupun jalannya ini, walaupun orang tua belum sampai juga gitu. Misalnya mama di sini, nah Pia baru di sini. Ini belum sampai gitu, sama-sama musiknya. Tapi jalannya sudah mama lalui. Kalau tidak lalui, nggak tahu mau ngajarin apa gitu. Nah, Tuhan memerintahkan kepada orang tua, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jalan apa? Pertanyaannya. Ini jalan apa gitu. Jalan apa? Benar. Jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Kita baca Yohanes 14 ayat 6. Coba baca. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan kebenaran hidup adalah jalan Tuhan atau Tuhan Yesus. Jalan Tuhan itu sebenarnya Tuhan memberikan manusia jalan itu seperti ini. Nah, seperti ini yang lurus. Tapi karena ada iblis membuat jalan itu jadi berliku-liku, akhirnya supaya apa? Supaya menyesatkan manusia. Ini kita, ini surga. Jadi iblis maunya kita ke neraka.
Jadi ini jadinya kayak labirin gitu, berliku-liku, nggak lagi lurus seperti ini. Kalau lurus aja kan kita gampang gitu, tapi jalannya menjadi seperti labirin, karena iblis maunya menyesatkan kita supaya masuk ke neraka bersama-sama dengan dia gitu, sebanyak-banyaknya manusia. Nah, ini kenapa Tuhan perintahkan supaya setiap orang tua harus mendidik anaknya menurut jalan yang patut baginya, supaya mereka tidak menyimpang. Kenapa sekarang banyak orang menyimpang? Sebenarnya kesalahannya pada orang tua. Kalau orang tua masih ada dua, itu biang kerok. Nih, kalau kan harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Terus kalau Tuhan bertanya, nanti yang istri bilang kan suami, tugas suami gitu. Kalau suami yang ditanya, kan tugas istri, saling menyalahkan. Misalnya kalau anaknya sampai menyimpang. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau kita mendidik anak kita supaya pada masa tuanya tidak menyimpang, tetap di jalan itu. Nah, Vivia duduk di sini, Mama membuat Mama bisa menjalankan perintah Tuhan yang satu ini. Karena satu hari pasti Tuhan minta pertanggungjawaban Mama sama Papa nih. Anaknya ini kenapa menyimpang gitu, seandainya menyimpang. Maka dari itu kita belajar jalan Tuhan. Nah, jalan Tuhan ini tadinya lurus ya, Tuhan bikinnya lurus, tapi iblis membuatnya jadi seperti labirin gitu, supaya kita sebanyak mungkin manusia nyasar. Tetapi supaya tidak nyasar, apa yang harus kita pegang? Karena jalan di depan kita itu gelap, kita nggak tahu apa yang terjadi esok. Oleh sebab itu Mazmur Daud berkata 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud bilang firman Tuhan itulah yang membuat dia bisa melihat jauh ke depan gitu. Jadi jalan esok seperti apa, asal dia menuruti firman Tuhan, jalannya pasti benar. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Tuhan memberikan rambu-rambu, yaitu firman Tuhan dalam setiap gang, setiap belokan. Tapi iblis juga menabur rambu-rambu juga gitu, supaya manusia nyasar. Oleh sebab itu firman Tuhan adalah rambu-rambu kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Mazmur 19 ayat 9. Seorang muda bisa menjaga kelakuannya bersih kalau menjaganya dengan firman Tuhan. Nah, jadi udah sejak muda anak-anak seperti kamu harus mengerti, membaca firman Tuhan tuh harus diisi di pikiranmu, pengetahuanmu, supaya kamu bisa menjalani itu. Kalau kamu nggak ngerti firman Tuhan, mana bisa kamu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu penting. Tuhan bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa ini begitu penting? Karena yaitu Tuhan tidak mau kita menyimpang. Segala sesuatu sudah Dia katakan di dalam firman Tuhan itu, agar manusia tidak menyimpang. Nah, semua orang tua harus
mengajarkan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya juga harus menerima pengajaran itu, mengalungkan pada sebagai kalung di lehermu, didikan orang. Oleh sebab itu kita harus banyak membaca firman Tuhan, biar kita sudah tahu, oh kalau saya mau belok ke sini, oh begini, oh begini. Ada yang mau ditanyakan? Karena udah lebih pintar dari mama ya. Mengapa mama yang harus ngajarin kamu, padahal banyak orang-orang pintar, banyak pendeta pintar di YouTube itu, tinggal buka, dengerin aja ya khotbahnya. Kita juga punya pakar Alkitab juga di depan itu, ada Om Teguh Sriono, ada Om Paulu. Tapi ini adalah tugas, kewajiban dan tanggung jawab mama kepada Tuhan. Anak sendiri harus mendidik sendiri, walaupun nanti di luar juga banyak belajar dari orang lain. Tetapi dari orang tua tetap harus menjalankan perintah Tuhan ini. Jadi didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Oke, sampai di sini.